Saudara, pagi hari ini Pastor Yahya sedang tidak berada di Jakarta. Beliau sedang melayani di Amerika, di Seattle, di Portland, dan di San Francisco, saudara. Ya, dan kami bersama dengan saudara dan masih dalam series yang baru kali ini, yaitu Living by Faith for the God's Provision. Jadi kita berbicara mengenai faith, mengenai iman. Bagaimana kita hidup karena penyediaan Tuhan. Sekali lagi, bagaimana kita hidup karena penyediaan Tuhan. Inilah series kita sepanjang beberapa khotbah nanti. Saya memberi judul memikirkan kekhawatiran. Ya, memikirkan kekhawatiran. Apa yang mau di-highlight di sini? Pandangan manusia menilai kehidupannya. Setiap kita akan menilai kehidupan kita sendiri. Kemudian menilai orang lain barangkali. Tapi mari kita lihat perspektif firman Tuhan. Bagaimana penilaian yang Tuhan itu mau sesuai dengan standarnya firman. Saudara, Alkitab ini adalah otoritas Allah yang terakhir. Ya. Ini sudah sempurna, ini final. Kita nggak bisa menurunkan standar firman. Kita nggak bisa bilang, oh kalau ini berlaku buat zaman ini buat sekian, ini nggak zaman lagi. Ini udah permanen dan inilah standar Tuhan. Jadi kita tidak bisa menyesuaikan keadaan kita karena lingkungan kita, kebutuhan kita, dan kita menurunkan standar firman. Nggak bisa. Setiap orang harus mengambil firman Tuhan ini dengan faith, dengan imannya. Jadi jangan menurunkan standar firman Tuhan untuk dikondisikan dengan situasi kita. Nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Ambil ini sebagai otoritas. Dan jangan menguji firman Tuhan ini dengan yang lain. Dengan buku-buku lain. Dengan motivasi. Ya, opini orang. Pendapat orang banyak. Bahkan saudara nggak bisa menguji saya firman Tuhan ini dengan pikiran kita. Tapi ujilah firman hanya dengan firman. Amin. Saudara harus menguji setiap firman Tuhan yang kami sampaikan dengan firman. Seperti itu. Jadi bukan dengan opini pendapat orang lain. Bukan kata orang banyak. Tapi apa yang firman Tuhan katakan. Ujilah firman dengan firman. Itu yang Alkitabiah. Nah, saya ingin sharing buat saudara karena saya tidak sedang bermotivasi buat saudara. Saya bukan seorang motivator. Tapi saya pembawa firman, seorang preacher buat saudara. Ya, yang mau saudara memandang pandangan yang benar mengenai kehidupan ini. Ya, secara deskriptif artinya saudara sesuai dengan firman itu sendiri, tidak diambil dari buku lain, tadi bukan opini lain, tapi dari firman Tuhan itu sendiri yang akan menjelaskan kepada kita, mengungkapkan rahasia kebenaran itu. Saudara, pandangan manusia menilai kehidupannya, memikirkan kekhawatiran. Saudara lihat. Mampukah kita mengatasi kekhawatiran hidup kita ini dengan cara kita memikirkannya terus-menerus? Mampukah kita kalau saudara khawatir, mampukah saudara berpikir dan terus berpikir dan terus berpikir? Hasilnya apa? Kita makin khawatir. Dan dampaknya ketakutan. Jadi apa yang harus terjadi? Sebentar kita belajar melihat apa yang Yesus katakan. Ada hal utama yang harus kita pikirkan dan kita renungkan sebagai seorang warga kerajaan surga. Ada hal yang lebih penting yang harus kita pikirkan. Nah, ini juga berarti ada hal-hal yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Jadi ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Tuhan tidak pernah memberikan kekuatan masalah kepada saudara karena dia tidak pernah beri masalah. Tidak pernah saudara diberi melebihi kekuatan, pencobaan lebih kekuatan kita, kemampuan kita. Tidak pernah. Tuhan tidak seperti itu. Ya. Kalau itu datang silih berganti kepada kita juga berlaku kepada orang lain. Memang begitu hukumnya di dunia. Dia nggak beda-bedain, dia nggak bilang seperti dia tidak selamanya janji tidak ada hujan. Amin. Dia nggak pernah berjanji hidup kita nggak ada duri. Nggak ada.
Kan dia pastor, dia bebas dari duri. Dia hamba Tuhan, dia bebas dari duri. Kalau saudara harus banyak duri. Enggak pernah. Sama. Semua yang dibawa kolong langit ini, itu sama yang terjadi dengan kita. Tidak ada yang baru dari zaman dulu. Sama peristiwanya. Nah sekarang perspektif kita seperti apa? Dia enggak janji selamanya hujan, panas, enggak. Tapi yang dia berjanji adalah ini saudara. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Nah itu janji Tuhan. Dalam setiap musim, dalam setiap keadaan, dia berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia tidak akan pernah melupakan saudara dan saya. Itu janji Tuhan. So ini akan kita lihat. Di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ya, saya coba nanti sebentar akan eksposisi kepada saudara. Eksposisi artinya secara teologi kita expose kepada saudara ayat per ayat supaya setiap kita mengerti, oh seperti ini maksud Tuhan. Ini bukan pemikiran saya atau bukan juga rema, tapi inilah kebenaran seperti itu. Mari kita lihat saudara, pada konteks di mana Yesus berbicara di Matius 6 ini, dia berbicara mengenai hal-hal yang penting bagian khotbah di bukit. Kalau saudara lihat dari Matius 6 ayat 1 dia bicara mengenai hal memberi sedekah, kemurahan hati. Kemudian dia bicara hal mengenai bagaimana kita harus berdoa ya di ayat 5. Kemudian ayat yang ke-19 bagaimana kita harus mengumpulkan harta. Kemudian dia berbicara ayat 25 mengenai kekhawatiran. Seperti itu. Nah, itu hal yang poin yang penting dalam kehidupan kita. Jadi kita mengerti backgroundnya. Ayat 25 bilang seperti ini. Pada konteks Yesus dengan murid-muridnya. Dia melihat situasi dan dia bilang seperti ini. Karena itu, aku berkata kepadamu. Jadi dia menguatkan iman murid-murid dengan situasi yang sedang mereka hadapin. Dengar baik-baik saudara. Sama halnya pagi hari ini firman Tuhan disampaikan. Yesus berkata kepada saudara dan saya pagi hari ini. Janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, saudara kita sering kali baca ayat ini. Tapi saya berdoa Roh Kudus menerangi mata hati kami. Berikan pencerahan kepada kami. Enlightening kepada kami. Supaya kami nangkap. Dan kami boleh terapkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Tuhan berkata jangan khawatir saudara. Semua hal ini mengenai apa yang kita makan. Apa yang kita minum. Dan apa yang kita pakai. Itu akan berakhir pada waktunya. Amin. Tetapi hidup ini akan terus berlanjut di dalam kekekalan. Karena kita manusia diciptakan untuk kekekalan. Saudara mengerti? Ini semua akan berakhir apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Tapi Tuhan mau kasih perspektif yang lain. Sebentar saudara lihat. Bahwa melihatlah sesuatu yang kekal. Investasi sesuatu yang kekal. Bukan ini gak penting. Bukan saudara. Karena kita ini manusia diciptakan buat kekekalan. Saya pernah bagi beberapa waktu yang lalu. Nah sekarang kekekalan itu di mana buat saudara? Kekekalan setelah kematian ada kehidupan. Di mana kita nanti? Dua tempat itu saudara jawab sendiri. Dan saya tahu bahwa Tuhan memberikan tempat buat kita. Di tempat kekekalan yang ada di surga. Melebihi daripada semuanya ini. Saudara itu ayat 25. Jadi apa yang ayat 25 sampai 34 akan berbicara mengenai perspektif Tuhan kepada manusia. Dan Tuhan mau kira-kira berikan perumpamaan kepada murid-muridnya. Semacam analogi kepada murid-muridnya. Dan juga tujuan hidup kepada kita. Ayat 25 mengatakan tadi. 26.
Sampai 31 bilang seperti ini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung. Saudara perhatikan baik ayat ini, burung ya. Tidak bekerja, tidak menabur, tidak menuai. Tapi apa? Dia bisa mengumpulkan, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh siapa? Bapamu yang di sorga. Dia nggak bilang bapaknya burung. Betul gak saudara? Itu aja bukan bapaknya dia kasih makan. Bagaimana dengan kita? Ini gak bilang, lihatlah burung-burung itu, akulah bapaknya. Enggak ya. Kita ini kita yang panggil dia ya Aba ya Bapa. Sewaktu kita bertobat lahir baru, kita panggil dia ya Aba ya Bapa. Kita lah anak yang berkenan di mata Tuhan. Karena kita image sama dengan gambaran Allah. Kita diciptakan buat kekekalan. Ya. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, karena dia bukan anak. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Adakah? Sebentar kita lihat. Karena saudara khawatir saudara dapat menambah sehasta saja dalam hidup saudara. Tidak ada. Saya langsung jawab, pasti tidak ada karena kita tidak berandil buat itu. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Dia nggak bikin sendiri pakaiannya, dia nggak kerja, dia nggak pintal-pintal. Ya, bukan saudara. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Salomo didandanin. Salomo berpikir ada desainernya. Wah, pakai ini raja, pakai ini yang cantik, ini yang gagah, kamu akan lebih ganteng. Pakai warna ini ada berwibawa. Warna biru untuk apa, merah untuk apa. Itu kan manusia. Tapi bunga bakung itu tidak, bunga lili ya. Enggak seperti itu. Tuhan yang create dia. Oh, saudara bayangkan. Itu bukan anaknya Tuhan loh. Saudara, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, ini bicara iman. Hai a little faith. Yang kurang iman, bukan tidak beriman, lebih bagus begitu. Mungkin kurang iman kita. Nah, iman yang seperti apa yang kita mau taruh sini? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sekali lagi saudara, apa mengenai makan, minum, pakai? Ini bukan berarti kita harus tidak berdandan. Iya kan? Bukan. Saudara harus tampil cantik dan tampil ganteng. Kira-kira seperti itu. Saudara paham maksud saya? Jadi bukan berarti pamer. Bukan. Tapi saudara harus tampil gagah, tampil cantik, dan itu yang Tuhan mau. Saudara datang menghadap Tuhan. Saudara kan itu yang terbaik. Mungkin kalau saya seperti ini, itu tuh terbaik buat Tuhan. Bukan. Ini bukan masalah merek juga. Tapi yang pantas buat kita. Dan cocok buat kita. Dan saudara pede paling penting. Amin. Kira-kira seperti itu. Berilah yang terbaik buat Tuhan. Beberapa hari lalu Ron Kenoly itu kita nonton terakhir ya. Wah, luar biasa konser. Tapi ternyata yang terakhir dia keliling dunia kali ya. Kemudian 5 hari lalu beliau dipanggil Tuhan. Usia 81 tahun. 81 tahun. Men, suaranya keren banget. Saya sangat diberkati karena itu favorit saya dulu. Saya baru bertobat lahir baru. Ya. Itu luar biasa tahun 80-an. Wow, ini orang yang luar biasa. Ini kesaksian dia dulu saudara. Sebelum kalau dia mau tiap pagi sebelum gereja dimulai karena dia mimpin puji-pujian, dia datang lebih dahulu di chapel itu. Dia datang dengan apa? Mau berdoa. Tapi ini yang menginspirasi saya sampai hari ini. Dia datang dengan baju yang luar biasa. Dia pakai jas, dia pakai dasi, dia pakai semua yang terbaik. Karena dia bilang, aku mau menghadap raja di atas segala raja. Saudara bayangkan, dia dulu dia berlutut dan dia berlihat kepada Tuhan. Dia beri yang terbaik buat Tuhan. Itu alasannya. Bukan masalah saya mau berdandan. Bukan. Tapi beri yang terbaik buat Tuhan. Saudara datang kepada pejabat saya, saudara pasti yang baik-baik. Bagaimana kalau kepada raja di atas segala raja?
Karena dia tidak kelihatan, bukan. Tapi dia lihat hati kita. Bukan oh Tuhan tahu hati saya, bukan. Tapi beri yang terbaik karena manusia melihat luar, Tuhan melihat hati. Amin. Itu penting, saudara. Ya. Nah, saudara, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ayat 33. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah khawatir akan apa? Hari besok. Karena hari besok mempunyai apa? Kesusahannya apa? Sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kalau hari ini saudara susah, saudara tidur malam-malam, jangan bawa susah itu, nanti saudara mimpi buruk. Besok siap-siap ada lagi yang baru, amin. Series yang baru, dan series ini tidak pernah berganti, ada terus. Jadi untuk apa saudara kumulasi? Stres saudara nanti, amin. Kira-kira seperti. Dan saya suka, ya, sebelum saya pergi saya riset, tanya-tanya orang, terutama orang-orang saya layani, saya muridkannya, saya mentoring. Dan yang paling mudah saya mentoring adalah Mulyadi. Nah, mungkin ada ya, Mulyadi ada di situ. Dan ini 2 hari lalu saya mentoring beliau sebelum dia berangkat ke Surabaya, dan dia harus pulang pagi-pagi, tadi pagi untuk ini ikut gereja. Sama, apa hasilnya dia bilang di setiap musim kehidupan selalu ada hal tentang kekhawatiran. Setelah saya brainstorm dan coba melihat apa sih pandangannya orang-orang ini, orang yang saya muridkan ini mengenai kekhawatiran. Setiap musim Pak selalu ada. Saya pasti khawatir, saya pasti begini seperti ini. Dan saya coba, ini reasonnya. Jadi supaya kita tidak mengada-ada. Jangan saudara pikir, oh karena kamu pastor. Sebentar saudara, saya kasih kesaksian saudara. Karena kamu gembala, pasti kamu punya iman luar biasa. Enggak, sama. Saya juga sometimes itu, little faith. Yes, little faith. Orang yang kekurangan iman. Saudara pikir iman saya sempurna? Harus jujur kepada, supaya ini make sense buat saudara. Buat kita. Supaya bahwa kita ini sama-sama manusia, punya kebutuhan yang sama, punya keinginan yang sama, punya peluang jatuh dalam dosa, sama. Tapi apa yang di pikiran yang kita mau taruh di pikiran kita? Ini bilang seperti ini, karena setiap musim, di mana beliau baru mau jadi, kemudian berpikir takut, tapi kemudian pencapaian terjadi, dan wah puji Tuhan, tapi naik level yang baru, mau lebih lagi, karena tidak puas kan, mau lebih lagi, ada ketakutan yang lagi. Dapat lagi, mau lebih lagi, ketidakpuasan lagi, ada ketakutan yang baru. Dan terakhir kan beliau baru menikah, baru kita berkati. Akhir tahun kemarin. Sekarang istrinya baru hamil. Ada ketakutan yang baru lagi. Ada lagi yang baru. Dan bagaimana ke depannya pencapaiannya? Kira-kira seperti itu. Dan normalkah ini? Tergantung. Normal. Tapi bagaimana firman Tuhan bilang normal yang menurut kita pikirkan? Amin. Beberapa orang, termasuk ada lagi yang saya nggak sebutkan di sini. Itu saya coba eksperimen di live group saya. Sama. Tapi saya melihat imannya orang ini. Dia tidak merasa, dia biasa saja. Dan saya belajar dari iman orang ini. Jadi saudara, kalau kami melayani orang, mentoring, kami pun belajar. Saudara berpikir kita mentor atau melayani orang, saya belajar banyak dari jemaat. Saya belajar banyak dari orang-orang yang saya layani. Dan saya harus rendah hati buat itu. Saya harus mengatakan dia benar. Dia punya iman buat itu. Saya harus belajar dari dia. Dan pulang saya bisa bertobat dengan Tuhan dan mengatakan, Tuhan ajarkan aku iman seperti Bapak itu. Seperti orang ini. Seperti gitu saudara. Jadi apakah arti hidupmu? Nah, apakah arti hidupmu? Ini 2 pandangan yang kita mulai di ayat 25. Ini perspektif manusia dan perspektif Allah. Perspektif manusia 25 tadi, ini bicara mengenai apa? Apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan Tuhan berkata, jangan khawatir akan tubuhmu itu. Jadi, apa ini saudara? Ini mengenai makan dan minuman. Bukan berarti kita hal ini tidak perlu dipikirkan. Tetapi ini tidak perlu untuk dikhawatirkan. Bukan gak usah pikir. Bukan berarti jangan takut makan dan minum. Bukan berarti enggak usah pikir. Oh, saudara harus berpikir. Kita harus berpikir bagaimana pencapaian besok. Amin. Bagaimana strategi bisnis saya besok. Bagaimana kerja saya besok. Bagaimana harus saya dapatkan besok. Saudara harus pikir karena Tuhan kasih kita pikiran. Tapi yang masalah pikiran kita ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Akibatnya apa? Iblis mau menarik kita
Sehingga kita berpikir hal-hal yang kita takutkan. Virus ketakutan. Akhirnya kita berpikir tanda tanya, bisakah saya capai itu setelah kita pikir. Tapi kalau saudara konsen dengan lihat firman Tuhan, saudara, apa yang tidak bisa saudara pikir, takut tahu akan hari esok. Yang penting kita kerja, saudara bekerja, saudara punya vision jelas, saudara pikir, selanjutnya saudara pray, berdoa. Amin. Karena kita tidak bisa bikin apa-apa, saudara. Amin. Saudara nggak tahu besok itu deal atau nggak deal. Ada yang mau deal tapi nggak deal. Kita nggak tahu. Betul dah, saudara. Saya rasa saudara punya pengalaman buat ini. Itu biarlah Tuhan. Maksud seperti, tapi pikir itu dan kemudian berdoa. Berbicaralah kepada Tuhan. Bacalah firman. Maka engkau akan dapat penguatan dan arahan sesuai dengan firman Tuhan. Hidup itu kebutuhan utamanya adalah makan dan minum. Itu perspektif manusia. Itu makan dan minum. Tubuh itu kebutuhannya menurut kita apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan. Kita terasa lebih hebat, kita merasa lebih baik kalau itu yang kita kenakan itu hebat. Orang bisa melihat seperti itu. Itu menjadi simbol-simbol dari pencapaian kesuksesan. Amin, saudara. Perhatikan ya firman Tuhan ini. Ini masalah apa yang makan, minum, dan pakai. Ini fokusnya di situ. Jadi bukan yang lain-lain. Jadi apa yang perlu kita pikirkan? Ada hal yang lebih utama. Bukan mengenai makan, minum, pakai. Sehingga orang berpikir, mana lebih dulu, mana yang penting? Mana yang benar? Hidup untuk makan atau makan untuk minum? Iya kan? Yang mana, saudara? Itu tergantung kita, amin. Tapi begitukah firman Tuhan katakan? Nah, ini bukan masalah benar atau salah. Ini masalah purpose. Tujuannya kita hidup itu untuk apa? Bukan benar atau salah. Saudara akan bertengkar, hidup atau makan, makan atau minum. Orang lebih intelek, orang mengatakan seperti orang yang punya iman akan bertentangan dengan orang yang punya intelek yang hebat dengan orang yang punya iman. Enggak pernah nanti ketemu. Tapi firman Tuhan bilang itu mengenai tujuan hidup. Inilah yang Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Di mana fokus kita sebenarnya? Makan atau minum? Atau apa yang kita pakai? Manusia akan menaruh nilai yang salah mengenai kehidupannya ketika dia mulai berpikir tentang itu. Apa yang dipikirkan oleh Yesus? Perspektif Yesus ayat 25 tadi. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Berbicara apa? Hidup. Hidup itu jauh lebih penting. Kalau manusia, apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai. Tapi Yesus enggak lihat luarnya. Dia lihat hidup. Amin. Dia lihat hidup itu jauh lebih penting. Karena hidup itu punya tujuan. Hidup itu punya goal menurut Tuhan, menurut firman. Tapi kita berpikir goal kita itu apa yang kita makan, minum, dan pakai. Karena itu akan mengangkat reputasi kita. Kalau kita nggak punya ini, orang anggap apa kita nanti? Kita sepele. Amin. Yesus tidak seperti itu. Nah, saudara jangan salah mengerti. Ya saudara pikir, oh kalau begitu. Enggak. Saudara Tuhan mau, saudara hebat. Saudara kaya, saudara luar biasa, itu maunya Tuhan. Tetapi saudara juga harus mengerti tujuan hidup ini buat apa. Amin. Jadi jangan kita rohani yang salah. Kita harus bermiskin-miskin supaya kita masuk surga. Tidak begitu. Amin. Kalau saudara kaya, saudara hebat dan saudara tahu tujuannya, praise the Lord. Puji Tuhan, itu yang Tuhan mau. Tapi kalau tidak juga, saudara lupa daratan. Saudara tidak tahu sedang kemana kapal saya ini? Dan tidak ada. Nggak dapat benua itu nanti. Laut terus. Amin, saudara. Jadi TSI-nya mengatakan, Alkitab terjemahan TSI-nya. Karena pasti ada hal-hal dalam hidupmu yang lebih penting daripada makan dan minum. Nah, itulah yang lebih penting, itulah tujuan hidup. Yakobus 4 ayat 14 bilang seperti ini. Sedang kamu tidak tahu apa-apa yang akan terjadi besok. Saudara tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Yakobus bilang, apakah arti hidup kita? Ini kan yang paling penting. Apakah arti hidup kita? Bapak Ibu, kalau kita tidak mengerti apa arti hidup kita, bagaimana hidup kita bisa berarti? Bagaimana kita bisa menghargai kehidupan kita? Hidupmu itu sama seperti uap. Yang sebentar kelihatan, lalu lenyap. Tidak ada yang kekal kan? Nggak ada. Saudara-saudaraku dalam TSI-nya begini.
Saudara-saudari, sadarilah kamu tidak tahu apa-apa tentang hidupmu besok. Nggak ada, kita nggak tahu. Makanya lagu saya suka. Tak ku tahu kan hari esok, ya kan? Namun langkahku tetap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada bandingnya itu dengan Tuhan. Kedua, kekhawatiran tidak merubah keadaan menjadi lebih baik. Ayat 26 sampai 31, kekhawatiran tidak merubah keadaan menjadi lebih baik. Ini berbicara mengenai keadaan mungkin tidak berubah, tetapi cara hidup atau cara pandang kita yang harus berubah. Lihatlah burung-burung, dikatakan tadi ayat 27 dan selanjutnya. Pandanglah burung-burung bunga bakung. Pandang itu artinya gini. Lihatlah burung-burung tadi yang kita baca tadi. Lihatlah bunga bakung yang saya jelaskan tadi. Itu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Dipelihara oleh Bapamu loh. Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Nggak ada. Justru hal yang lebih jelek yang terjadi. Kita berpikir, kita takut hal yang tidak mungkin tidak terjadi. Dan kita tidak bisa menambah. Dengan berpikir saudara bisa merubah keadaan? Jawabannya tidak. Justru kita makin parah. Di TSI-nya ayat 27, Matius 6:27 bilang seperti ini saudara. Saya suka TSI. TSI sekali lagi ini artinya makna dari bahasa aslinya. Makna dari bahasa aslinya lebih tepat diterjemahkan seperti ini. Ya. Jadi tidak usah khawatir. Lagi pula bilang seperti ini, kekhawatiranmu tidak dapat memperpanjang apa? Umurmu sedetik pun. Itu maksudnya. Jadi makin saudara berpikir, memikirkan kekhawatiran, makin saudara takut dan umur pendek. Bahkan stres, orang bunuh diri. Orang menyalahkan orang lain, menyalahkan dirinya, menyalahkan Tuhan. Dosa lagi. Untuk apa? Gak ada gunanya. Amin. Tuhan itu enggak ada di belakang. Masa lalu itu masa lalu. Lupakan masa lalu. Lihat di depan. Tuhan bilang jangan hidup dengan masa lalu. Masa lalu di belakang. Yang di depan Tuhan. Tuhan bilang selalu seperti ini di depan. Hey Bapak Ibu perhatikan. Come to me. Datanglah kepadaku. Dia bilang lihatlah masa lalumu. Tidak. Datanglah kepadaku. Kalau kamu letih. Kalau kamu lesu. Kalau kamu berbeban berat. Ini tepat. Aku ada di depanmu. Datang. Dan kita harus berjalan kepada masa depan itu. Paulus bilang. Aku melupakan apa yang di belakangku. Karena di belakang Paulus bilang. Aku anggap sampah. Dan aku berlari mengejar apa yang menjadi panggilanku dalam hidupku. Dia berjalan ke arah terang. Makin lama makin gelap itu saudara. Makin terang, makin terang, makin terang. Karena datang kepada Yesus. Kalau engkau letih, kalau engkau lesu, kalau engkau lemah, kalau engkau berbeban berat. Come to Jesus. Simple. Amin saudara. Jadi tidak usah khawatir. Karena tidak memperpanjang sedetik pun umur kita. Nah bagaimana kita bersikap menghadapi pergumulan ini? Bagaimana sikap kita? Ayat 32 sampai 34. Saya mau highlight bagaimana kita berani menghadapi dan berdiri sesuai dengan janji firman-Nya. Ayat 33 TSI bilang seperti ini. Hal yang harus kamu utamakan dalam hidupmu adalah cara yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah. Ada yang patut buat kita. Maka janganlah khawatir akan hari esok. Karena tiap-tiap hari di TSI-nya, tiap-tiap hari mempunyai pergumulannya sendiri. Cukuplah jalani pergumulan itu hari ini. Janganlah tambahi dengan pergumulan dan hari yang akan datang. Jangan kumulasi. Ini aja berat, apalagi kita kumpul besok. Jangan Bapak Ibu. Ayub 3, 25, 26. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatang kepadaku. Apa yang saudara takuti kebanyakan akan datang kepada saudara. Dan apa yang saudara cemaskan itu datang kepada kita. Ini Alkitab bilang. Apa yang aku takuti itu akan datang. Dan apa yang kucemaskan itu akan datang. Jadi untuk apa? Jangan takut. Jangan khawatir Tuhan bilang. Jangan pikirkan kekhawatiran terus. Bukan tidak boleh berpikir sekali lagi. Aku tidak mendapat ketenangan, Ayub bilang. Dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat. Tetapi kegelisahan yang timbul. Betul tidak saudara? Saudara, seperti ini persis.
Saya mengalami juga ini. Tidak tenang, tidak bisa tidur, nggak bisa bikin apa-apa, lumpuh pikiran. Kalau lumpuh pikiran kita tenang, tidak tenang, kita nggak bisa berdoa. Apa yang kita mau doakan? Karena ketakutan. Nah, jangan saudara pikir, oh dia tidak hanya tahu ngomong doang. Kalau saya juga bisa ngomong begini karena saya punya pengalaman hidup, amin. Saya kasih nama testimoni 99. Testimoni 99. Bagi saya tahun 99, angka 99 ini sangat berarti buat saya. Saudara lihat mobil ini mobil tahun 70-an. Tahun 99 saya membeli mobil ini. Suatu saya full time. Mulai dari tahun 92. Saya beli ini setelah saya menikah dan saya punya anak Shannon yang mimpin puji-pujian tadi. Alasannya kenapa saya beli mobil ini? Saya beli mobil ini tidak sampai 1 juta, aku tidak salah 600 ribu. Dan ini mobil sudah nggak dipakai, sudah busuk. Tapi saya beli. Bukan karena saya gila punya mobil. Tapi saya nggak susah amat juga dulu karena bapak mama saya itu pegawai pemerintahan. Saya harus beli mobil ini. Saya perbaiki, masuk di bengkel. Saya tidak perlu warnanya kuning, saya rubah jadi merah. Persis seperti itu, jadi mengingatkan saya. Kalau sekarang orang kejar mobil ini jadi mobil antik kan, harganya tinggi. Tapi saudara tahu alasannya kenapa saya beli? Karena kekhawatiran. Karena khawatir. Begitu Shannon lahir, anak saya lahir, saya khawatir mengenai hidup. Dan saya berpikir. Ini masih di Manado. Saya berpikir dan saya putuskan. Saya harus buat sesuatu. Dan apa sesuatu yang saya buat? Saya beli mobil ini. Dan saudara tahu apa kerjaan saya? Setelah jadi pastor, saya khotbah, saya layani orang. Jemaatnya sudah banyak, sampai sudah 100-an. Saya bangun jam 3. Saya keluar rumah. Dan saudara tahu apa yang saya buat? Saya ke tempat sesuatu dan ke pasar, 2 tujuan saya. Saya mengambil tahu, di tukang tahu. Saya beli tahu, saya pikul tahu, saya bawa, saya jual di pasar. Berbulan-bulan saya lakukan itu. Berbulan-bulan. Saya harus malu, saya pakai topi. Saya lakukan itu. Saya angkat tahu. Saya ambil di tempat satu tahu, saya pikul sendiri, saya taruh sendiri, saya bawa mobil sendiri, saya taruh di pasar, saya dapat uang. Hanya tujuannya supaya saya bisa beli susu buat anak saya, Shannon. Sedih kalau saya ingat itu. Hanya itu. Sampai malam saya gendong anak saya di lapangan, saya berbicara kepada Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Ya sini juga tidak pernah susah. Kenapa hidup saya seperti ini? Tapi Tuhan, saya bangga karena Kau pelihara saya. Saya menangis. Tapi saya percaya kalau Tuhan kasih anak kepada saya, Tuhan punya purpose buat dia. One day anak ini akan berbakti buat Tuhan. Saya lakukan ini berbulan-bulan. Tanya istri saya. Saya bawa susu dan pulang saya bawa sayur dan ikan. Itulah uang setiap hari, every day. Setelah beberapa bulan berlalu, saya merasa sesuatu yang salah dalam diri saya. Tuhan berbicara seperti, Yesi. Sambil saya nangis, saya minta belas kasihan untuk dibilang, Yesi, yang kamu menangis. Kamu salah melangkah. Saya kering. Spiritual rohani saya kering. Begitu saya bangun pagi, saya lihat pekerjaan ini. Saya nggak cari Tuhan. Mungkin saudara ada yang baru dengar ini. Saya menangis dan bilang ini, kamu salah. Apa yang bisa kamu tambahin? Nggak ada. Kalau saya bagi firman Tuhan ini, karena itu pengalaman hidup saya. Saya kering. Saya nggak tahu dapat apa-apa. Kosong. Pastor yang 0. 0. Saya pakai ini. Saya bertobat. Dan saya kembali mencari Tuhan. Apa harta saya? Bukan masalah apa yang kami makan, minum, dan pakai. Bukan. Sekarang saya mengerti Tuhan.
Saya tahu bahwa masa depan anak-anak saya dalam kontrol Tuhan. Tuhan yang mengkontrol kehidupan mereka masing-masing. Dia anak Tuhan. Tuhan bilang sama saya sendiri, Yesi, aku bapamu. Kalau kamu saja mengasihi lihat anakmu, karena kamu ayah, kamu bapa. Bagaimana dengan aku? Aku bapamu. Seperti itu, saudara. Aku bapamu. Wah, saya bertobat. Saya bertobat. Saya nggak mau lagi lakukan seperti itu. Amin, saudara. Saya nggak mau berhenti. Tapi saya tahu tujuan hidup. Saya tahu Tuhan sudah membentuk saya. Saya akan terus melayani Tuhan. Akan terus melayani Tuhan. Dan terus membesarkan anak-anak saya. Terus membesarkan mereka. Saya tahu Tuhan yang mencukupi. Anak si A, bapaknya ini di dunia. Bapaknya di surga, ini Yesus. Setiap anak saya punya bapak. Sama bapak kita di surga. Makanya kalau saya berdoa, saya rubah. Tuhan, engkau tahu anak saya si A, dia anakmu. Aku dititip Tuhan. Si B, dia anakmu si Sharon. Aku dititip untuk menjagai. Si shepherd, anakmu Tuhan. Dan aku dititip untuk merawat mereka. Aku juga anakmu. Kau yang tahu kebutuhan mereka. Saya nggak mau anak-anak saya mengulangi peristiwa yang sama apa yang saya hadapi. Saya nggak mau mereka kering rohani mereka. Saudara, bukan berarti saya bermental miskin. Amin. Saya nggak mau mentalitas miskin. Bukan. Karena itu juga bukan dimau oleh Tuhan. Kita mau punya mental kingdom, mental kerajaan. Jadi tampak luar semua itu tidak menjadikan kita miskin. Kalau kita bermental miskin, saya akan takut berbicara kepada orang kaya. Saya akan takut berbicara kepada pejabat. Karena mentalitas saya miskin. Tapi tidak. Seperti itu. Saya belajar kehidupan. Setelah ini, peristiwa ini, ternyata Tuhan punya rencana. Saya tidak curhat kepada saudara, bukan. Cuma saya beritahu kepada saudara. Setelah ini, wow, baru saya menikmati mobil ganti-ganti. Dan hampir 4 tahun yang lalu, semua kembali zero. Saya nggak punya kendaraan. Tapi kan mungkin saudara baru tahu hari ini. Saya tidak sedang curhat kepada saudara. 4 tahun ini, saya tetap setia melayani, saya tetap berapi-api melayani, saya tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nggak ada apa-apa. Tapi saya belajar dari ini. Tuhan bilang, jangan takut kehilangan. Karena kalau kau takut kehilangan, engkau akan kehilangan. Saya belajar untuk tidak punya apa-apa. Saya belajar bukan itu yang penting sekarang. Karena itu bukan tujuan hidup saya. Hampir 4 tahun yang lalu, waktu kami memutuskan untuk tidak ada mobil. Mobil terakhir tidak bahas atau Sharon yang shooting. Inilah terakhir dia pergi. Dan sampai hari ini. Tapi apakah itu melenturkan panggilan Tuhan dalam hidup saya? Tidak. Tidak. Kalau saudara mungkin saya belajar. Sekarang saya lebih kaya. Karena saya berganti-ganti mobil. Ada yang paling baru namanya Green. Amin. Iya. Tapi itu mengurangi pelayanan saya, kasih saya kepada cinta saya kepada Tuhan. Tidak, karena saya belajar. Inilah hidup. Biarlah hidup kita memaknai orang lain. Saya tidak minta dibelas kasihan oleh manusia. Bukan itu tujuan saya. Tapi saya mengimpartasi kepada saudara. Bagaimana tujuan hidup itu sendiri. Saya menikmati musim-musim bersama dengan keluarga saya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Selebar-lebarnya Jakarta, Jabodetabek hanya sejauh LRT. Gitu ya. Nggak ada masalah. Hanya itu kok. Sekarang kita mau atau enggak? Nah, apa pandangan kita mengenai hidup ini? Kalau kita mulai ukur-ukur, aduh kurang ini, kurang itu. Maka memang kita mentalitas kurang. Miskin. Rick Warren, saya tutup dengan Rick Warren bilang seperti ini. Keinginan untuk menjadi Allah ini muncul setiap kali kita berupaya mengendalikan keadaan kita, masa depan kita, dan orang-orang di sekeliling kita.
Tetapi sebagai makhluk ciptaan, kita tidak akan pernah menjadi sang pencipta. Allah tidak ingin Anda menjadi Allah. Allah kecil ya. Dia ingin Anda menjadi bersifat seperti Allah. Dengan cara memiliki nilai-nilai, sikap, dan karakter Allah. Sasaran utama Allah bagi kehidupan saudara dan saya di dunia ini bukanlah kenyamanan atau fasilitas, melainkan pengembangan karakter. Bahasa Alkitabnya, to be like Jesus. Hidup kita makin menyerupai Kristus. Itu goal yang Tuhan mau. Amin. Itu yang Tuhan mau. So, bagaimana dengan saudara? Apakah yang berdiri di sini orang yang hebat imannya? Tidak. Apakah yang berdiri di sini superior dan saudara inferior? Tidak. Apakah yang di sini bisa berdosa? Bisa. Kita punya Tuhan yang sama. Dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Jehovah. Kalau saudara sakit, dia Jehovah Rafa. Allah yang menyembuhkan. Kalau saudara punya pertempuran di depan saudara, dialah Jehovah Nisi. Dialah panji-panji kemenangan kita. Kalau kita berkekurangan, dialah Jehovah Jireh buat kita. Kalau kita tidak tahu apa yang terjadi besok, apa yang ada di sana ke depan, dialah Jehovah Shammah buat saudara. Dia ada di sana sebelum kita ada di sana. Dan dia Allah Immanuel yang setiap hari bersama-sama dengan kita. Dia berjalan dengan saudara dan dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Allah yang sama 2000 tahun yang lalu tergantung di Golgota. Allah yang sama, namanya Yesus. Dia hadir tengah-tengah kita saat ini. Masihkah saudara merasakan Tuhan? Coba taruh tangan saudara di dada saudara. Rasa gak Tuhan ya? Lalu kita akan worship ini. Taruh saudara. Rasa gak Tuhan? Coba saudara berdiam diri. Saya berdoa Tuhan melembutkan hatimu dan berbicara kepada saudara. Whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Jesus, for me, oh God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. Now I need you now. We need you, Jesus. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. On your faithfulness. Calling on the God of Mary. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. We know all things are possible. I know with you all things are possible. Calling on the God of David. I'm calling on the God of Who made a David, shepherd boy courageous. who made a shepherd boy courageous.
face Goliath, but I've got my own giant. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now, Jesus. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh Jesus. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, how I need you now, oh Jesus. Oh rock, we're standing on your faithfulness, Jesus. On your faith, somebody declare, say, oh God, oh God, oh God, my God. Yes. How I need you now, Jesus. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Kau Allah yang setia. Terkadang kami tidak setia, tapi Kau Allah yang setia. Karena itu, seperti jantung kami berdetak, tidak berhenti. Begitulah kesetiaan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengerti apa yang utama dalam hidup ini. Di dalam kehidupan. Tujuannya Tuhan. Lebih daripada apa yang kami makan, minum, pakai. Purpose hidup kami. Untuk memuliakan Tuhan. Purpose hidup kami untuk mengagungkan Engkau. Engkau yang membentuk hidup kami. Karena Engkau punya maksud tujuan. Terima kasih. Saat Engkau membentuk hamba, hamba mengerti hidup ini. Tidak ada yang harus hamba banggakan juga. Dan hamba tahu, hamba tidak takut kehilangan semuanya yang nampak luar itu. Demikian pun Kau impartasikan kepada kami. Itu sementara. Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini membawa kami untuk berpikir kekal. Hal yang tidak bisa diambil, gak bisa dicuri, tidak dimakan oleh ngengat dan karat. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Setiap kita yang percaya, katakan amin. God bless.